Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Wigrono Saputra di channel JTech ID, channel rakit PC paling keren juga. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, kalian bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID agar lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dan memberikan informasi dan juga video-video yang cukup bisa menjadi referensi untuk kalian ya. Dan di video kali ini tuh saya merakit sebuah PC yang mana PC-nya ini cukup enak buat dipandang, saya juga cukup enak juga buat merakitnya. Karena yang kecil-kecil, yang kompak-kompak seperti ini tuh enak banget dilihatnya gitu ya. Dan ini adalah PC yang saya rakit kali ini. Oke, jadi di video kali ini tuh sebetulnya mungkin bisa dikatakan ini PC rakitan yang white edition atau edisi putih semua. Walau mungkin ada beberapa part atau komponen yang nggak warnanya putih, tapi saya actually cukup senang atau puas merakit PC ini karena dengan tampilannya yang compact, berisi, padat, nggak kopong-kopong, enak aja dipandangnya dan juga performanya tentunya udah cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari. Dan langsung aja kita jelaskan untuk komponen-komponen apa yang saya gunakan di PC rakitan kali ini yang mungkin nantinya bisa akan menjadi referensi untuk kalian. Nah, untuk prosesor yang pertama di sini saya gunakan dari Intel yaitu Core i5 11400. Di sini saya sangat menyarankan untuk kalian yang mungkin mau meniru rakitan seperti ini atau kemudian merakit seperti ini menggunakan GPU atau PGA card, saya sarankan kalian mengambil yang seri F-nya. Jadi ambil yang Core i5 11400F karena dengan performance yang sama harganya itu berbeda. Jadi perbedaannya itu yang F itu discrete graphic atau tidak memiliki IGP ya. Kalau yang ini ada IGP. Jadi ya saya sarankan kalian bisa mengambil yang seri F-nya saja untuk kebutuhan kalian kalau misalkan kalian mau rakit menggunakan GPU. Dan untuk prosesor ini tentunya udah cukup sanggup untuk kebutuhan-kebutuhan casual ataupun untuk kebutuhannya agak serius seperti mungkin content creator, untuk editor, untuk gaming. Itu saya rasakan udah cukup puas, apalagi misalkan untuk gaming di 1080p atau misalkan untuk content creator di 4K pun masih cukup lancar ya. Karena saya pun menggunakan PC rakitan yang saya gunakan ini untuk mengedit video kebutuhan di YouTube. Jadi udah puas lah untuk menggunakan prosesor ini, cukup aman untuk kalian yang mau streaming game-game juga seperti game Apex Legends, GTA 5, game apalagi itu misalkan yang lagi rame misalkan game Valorant, Genshin Impact dan lain sebagainya. Tentunya untuk prosesor ini udah sangat cukup sanggup untuk melibas gaming dan juga untuk streaming sekelas game-game tersebut. Jadi ini nggak perlu lagi diragukan lah, apalagi misalkan harga-harga prosesor yang lain cukup tinggi gitu. Jadi ini udah oke lah buat jadi pilihan ya. Core i5 udah cukup oke ya. Dan untuk motherboardnya di sini kita gunakan motherboard yang cukup oke juga, yang terjamin untuk mengeluarkan seluruh performance dari Core i5 11400, yaitu kita gunakan dari MSI B560M Basoka. Dimana secara kualitas jangka panjang tentunya ini udah cukup terjamin. Dan untuk motherboard ini ada slot M.2 Gen 4-nya juga, ada heatsinknya juga, jadi kalian bisa gunakan untuk Gen 11 ini di sini ya, Gen 4 pasti bisa jalan. Nah, lalu untuk komponen lain di sini kita gunakan memori RAM. Memori RAM di sini kita gunakan memori RAM dari V-Color
dengan konfigurasi 2x8 GB dengan frekuensi 3600 MHz. Dan Picolor ini adalah salah satu produk memori RAM yang baru masuk di Indonesia. Jadi saya juga cukup senang dengan hadirnya merek-merek terbaru ini, tentunya bisa konsumen yang jadi diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya hadirnya beberapa brand memori atau brand-brand yang lain, tentunya di sini akan menjadikan persaingan yang lebih ketat di antara brand-brand, yang mana brand-brand akan membuat produknya lebih baik dan juga harganya lebih terjangkau. Dan Picolor ini yang RGB White Edition ini dibanderol dengan harga sekitar 14 atau 15 jutaan ya di marketplace. Jadi ini cukup worth it dengan frekuensi 3600 sudah RGB yang harganya juga cukup terjangkau. Pengen lebih murah lagi, kalian bisa ambil yang 3200 MHz, itu kalau nggak salah berkisar di 14 jutaan, dan mungkin ada yang nggak RGB-nya juga harganya bisa lebih murah. Jadi bener-bener ini persaingan memori yang cukup baik dan cukup handal, bisa digunakan untuk kebutuhan kita ya. Dan saya juga udah coba untuk RAM ini jalan di 3600 juga dengan motherboard MSI ini, dengan prosesor Core i5 jalan di 3600. Jadi cukup keren lah untuk prosesor generasi 11 ini. Kita bisa memanfaatkan membaca frekuensi RAM dengan 3600 MHz ini. Dan nice untuk Picolor juga, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu opsi atau pilihan yang harganya terjangkau dan kualitasnya cukup baik ya. Dan saya juga sedikit mencoba overclock di sini. Saya coba overclock memori RAM ini ke 3700-an ya, dan itu berjalan normal. Tapi di sini saya tes di 3600 aja, saya jalankan di sesuai XMP-nya. Dan untuk storage-nya di sini saya gunakan hanya satu buah SSD saja. Saya gunakan di sini dari SSD yang udah cukup sering saya pakai, yang udah cukup terkenal juga namanya ya, yaitu saya gunakan SSD dari Apacer dengan kapasitas 1 TB. Ini SATA 3 tentunya, dan ini tuh udah cukup untuk pemenuhan kebutuhan saya, misalkan untuk editing, untuk menyimpan game, ini udah cukup 1 TB. Kalau nanti saya kurang ya saya bisa tambahkan lagi ya, tapi sementara ini aja. Dan mungkin bang, kenapa nggak pakai misalkan SSD NVMe Gen 4? Ya karena memang saya nggak punya ya, dan mau beli ya budgetnya lagi tipis juga, udah habis dengan komponen-komponen lain ya. Jadi ya ini aja dulu. Tapi kalau misalkan ada yang mau support, mungkin ada dari brand-brand yang mau support ya silakan ya. Bercanda tapi serius sih. Oke, jadi untuk konfigurasinya itu aja, storage-nya udah cukup buat saya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian yang mungkin sekarang nggak mau pakai harddisk lagi bang, mau pakai SSD ya. Nggak apa-apa ya, SSD udah harganya cukup murah ya. Dari Apacer udah bisa, dari Team Group udah banyak juga, dari brand-brand yang lain udah mengeluarkan yang harganya cukup terjangkau. Ini juga menjadi salah satu keuntungan buat kita ya, sebagai konsumen kita yang diuntungkan dengan hadirnya berbagai brand ya, tentunya jadi lebih bersaing harganya. Jadi mantap lah. Kalau masalah brand-brand kita nggak usah ambil pusing, cari yang terbaik, cari yang termurah sesuai budget. Oke? Nah selanjutnya untuk CPU coolernya sendiri, di sini mungkin kebanyakan dari kita ya untuk merakit PC itu banyak yang mengesampingkan dari CPU cooler ini. Padahal ini menjadi salah satu yang cukup vital, apalagi kalau kalian merakit PC dengan prosesor yang cukup high end atau cukup panas. Jadi ini nggak boleh dikesampingkan juga ya, kalian harus perhatikan. Dan di sini saya menggunakan CPU cooler yaitu dari Pantech Polar LC240 Liquid Cooler, dimana di sini juga bisa mendinginkan prosesor sekelas Core i5 seperti ini. Dan ngomong-ngomong untuk pendinginan, sebetulnya saya sudah membuatkan sebuah reviewnya ya, video reviewnya. Kalau kalian belum nonton silahkan kalian tonton di atas ya. Waktu itu saya coba review, coba saya tes menggunakan prosesor yang performance-nya jauh luar biasa ya, panasnya udah oke juga, panasnya udah, performanya udah mantap, yaitu Ryzen 5 3600 XT. Ternyata liquid cooler ini bisa mendinginkan si Ryzen 5 3600 XT. Jadi kalian bisa nonton lah, udah cukup oke ya untuk performance-nya. Jadi saya pun gak ragu untuk menggunakan hanya di sebuah Core i5 yang notabene gak terlalu panas seperti Ryzen 5 3600 XT. Dan di sini tuh saya coba tes juga untuk si penggunaan Cinebench R15-nya, hanya berkisar suhu maksimumnya menyentuh di sekitar 67 atau 68 derajat Celcius saja. Dan gak hanya di situ, saya juga tes di Cinebench R20. Di situ juga didapatkan peningkatan suhu yang masih sangat tolerable, di mana di situ angkanya berkisar di sekitar 70-an. Itu masih termasuk angka yang dingin ya, dingin. Jadi Pantech ini cukup sukses mendinginkan Core i5 11400 ini. Dan di Cinebench R23 saya jalankan loop selama 10 menit,
ternyata masih bisa terhandle di suhu 71 sampai 72 derajat Celcius untuk maksimumnya. Ini menandakan untuk Phanteks ini masih sangat bisa menghandle prosesor mid-range sekelas Core i5 11400. Saya rasa kalau kalian mau pakai Core i7 masih bisa tolerable untuk digunakan daily tanpa oce-ocean, misalkan ya pakai Core i7 yang biasa, misalkan bukan yang seri K, itu masih bisa untuk penggunaan liquid cooler ini. Jadi nice untuk Phanteks, memberikan produk yang cukup baik ya, cukup berkualitas untuk digunakan. Dan ngomong-ngomong untuk pemasangannya, di sini pemasangannya awalnya saya mau memasangkan terbalik ya, karena memang untuk si jalur selangnya ini biar nggak ngeganggu, tadinya mau agak di atas, tapi setelah saya pikir-pikir kalau saya balik logo Phanteks-nya jadi terbalik ya, jadi nggak enak ya. Jadi saya memutuskan untuk memasang seperti ini biar logo Phanteks-nya nggak kebalik, biar enak kelihatannya. Dan selangnya juga nggak mengganggu ke VGA card atau ke komponen lainnya. Dan kita lanjut lagi untuk ke power supply-nya dulu deh. Untuk power supply di sini saya gunakan power supply dari FSV HP Pro 650 watt. Dan ini tuh bersertifikasi 80+, yang mana di sini juga sudah black cable. Dan ini tuh adalah salah satu power supply yang mungkin bisa dikatakan buat pilihan kalian yang low budget ya, tapi ingin kualitas yang baik, FSV HP Pro ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Dan kenapa saya mengambil ini, karena budget untuk power supply hanya di 600-700 ribuan, tapi ingin memiliki kapasitas yang cukup besar karena kedepannya pengen saya upgrade nih ya untuk VGA card-nya ya. Jadi untuk ngomong-ngomong VGA card-nya, di sini saya gunakan VGA card dari Jotax GTX 1660 Super. Ya, kalau ngomongin VGA card sebetulnya agak lemes ya, karena memang harga sekarang luar biasa ya. Sebetulnya VGA card ini kalau dulu sedang harga normal itu di 2020-an itu harganya berkisar di 3-4 juta lah, 3,5 mungkin ya. Tapi sekarang itu ya bikin lemes lah harganya ya. Dan ngomong-ngomong balik lagi ke power supply-nya ini, saya gunakan karena kedepannya mau upgrade ya. Jadi jika nanti kedepannya suatu saat upgrade, saya sudah siap, nggak perlu ganti power supply. Mungkin nanti saya upgrade ke RTX 3060 tanpa lagi harus ganti power supply. Ini udah cukup mumpuni untuk power supply ini. Dan ya kalian juga udah tahu lah, untuk power supply ini tuh bukan brand yang abal-abal dan nggak diragukan lagi untuk kualitasnya. Ya, ini jadi salah satu referensi dan pilihan untuk kalian yang mau rakit PC. Kalau misalkan budgetnya udah agak low, memilih power supply, FSV HP Pro ini bisa jadi salah satu pilihan di harga yang cukup terjangkau ya. Nah, yang terakhir di sini casingnya yang saya gunakan casing ganteng. Ini saya cukup seneng ya pakai casing ini. Jadi saya juga pilih-pilih di marketplace, cari-cari casing MATX. Ternyata pilihannya itu nggak terlalu banyak yang bisa compact seperti ini gitu ya. Memang sebetulnya ada beberapa brand ya, tapi saya memilih ini karena ada beberapa keunggulannya. Nah, jadi saya memilih si casing ini yang pertama dari segi ukurannya, karena memang untuk dari tema kali ini saya rakitannya yang compact aja. Jadi saya gunakan yang MATX, saya cari yang MATX, ukurannya MATX yang compact, dan depannya ini ada sebuah mesh. Saya rasa untuk sekarang itu udah banyak brand-brand yang menggunakan bagian depannya itu udah menggunakan mesh atau celah, sehingga di sini untuk memperlancar airflow PC kita nantinya, apalagi buat kalian yang di daerah panas gak pakai AC, airflow seperti ini tentunya akan sangat diperlukan. Jadi saya pilih yang depannya mesh juga untuk menjadikan sirkulasinya itu lebih baik lagi. Dan gak hanya itu juga, karena di sini juga temanya warna putih. Kebetulan saya dapat ini warna putih juga, nice ya, warnanya cukup indah juga. Cuman sayangnya untuk bagian samping belum bisa dibuka seperti pintu ya, seperti lemari es belum bisa, jadi masih pakai baut ya. Ini belum bautless ya sayangnya, tapi tetap ganteng ya, tetap ganteng. Dan untuk manajemen kabelnya juga udah cukup oke. Dan satu lagi untuk yang paling mengesankan, yaitu sebetulnya di casing ini sudah mendapatkan 3 buah fan RGB yang ya walau ini statik ya, nggak berubah-ubah modenya, tapi udah cukup oke. Karena untuk di bagian depan itu disematkan 2 buah fan 14 cm RGB, dan juga di belakang 12 cm RGB. Dan untuk harganya itu sekitar di 500 ribuan, 519 ribu kalau nggak salah, kita sudah mendapatkan casing yang tampilannya oke, sudah dapat bonus 3 fan 14 cm dan juga 12 cm. Sehingga menurut saya untuk harganya ini menjadi
cukup terjangkau ya, apalagi warnanya putih seperti ini ganteng. Jadi untuk di Indonesia itu kalau nggak salah variannya ada hitam dan juga ada putih. Dan untuk storage-nya memang karena ini kecil gitu, MATX yang compact, jadi nggak terlalu banyak juga bisa kalian simpan untuk storage-nya. Kalian hanya bisa menyimpan 2 harddisk atau 1 SSD dan 1 harddisk. Jadi kalian bisa pilih hanya maksimal 2 penyimpanan. Ya karena saya cuma menggunakan SSD 1 TB 1 buah aja, jadi ini nggak jadi masalah buat saya ya. Kalau kurang, saya biasanya menggunakan dock harddisk seperti ini. It's okay lah, nggak ada masalah ya. Dan di sini tuh tadi ngomong-ngomong untuk fan-nya, karena fan-nya saya lepas ya. Jadi untuk fan bagian depan di sini saya gunakan fan untuk radiator dari Fantech ya. RGB juga dari Fantech, jadi udah bisa sync juga sebetulnya ke motherboard ya. Dan di sini tuh mungkin ini biar manis aja, saya punya fan. Ada fan casing dulu bekas copotan dari casing saya yang belakang ya. Saya gunakan di sini dan jadi ganteng ya. Saya pasangkan 5, dimana saya pasangkan di atas 2, di belakang 1, dan di bawah 2. Dan untuk ini udah ada remote-nya. Jadi kalau kalian yang nggak suka RGB itu ya udah nggak masalah lagi ya. Zaman sekarang kalian bisa beli fan-fan yang ada controller atau yang bisa sync ke motherboard. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, wah bang kayak odong-odong, bang kayak pasar malam. Nggak perlu, kalian bisa langsung atur-atur warnanya sesuai mode yang kalian mau. Mau satu warna, warna merah, warna hitam, warna biru, warna pink, warna kuning, warna ungu, atau apapun sesuai selera kalian. Jadi fitur-fitur RGB atau addressable RGB zaman sekarang itu sudah cukup memudahkan kita sesuai selera untuk penggunaan tampilan PC kita sehari-hari. Oke, dan untuk komponennya sudah saya sebutkan satu persatu, dan sekali lagi saya sebutin ke kalian ya, saya cukup seneng merakit PC ini. Ini jadi salah satu PC yang membahagiakan saya saat merakit, sangat puas ya. Sekalian latihan lah, mungkin nanti ke depannya kita bisa bangun PC yang lebih kecil lagi, mungkin PC mini ITX gitu kan, lebih compact, lebih kecil lagi, kayaknya lebih seru ya. Mudah-mudahan lah bisa merakit PC mini ITX yang keren juga ya. Dan karena ini udah komponen kita jelaskan, sepertinya nggak afdol rasanya kalau nggak ada tes benchmarknya. Mungkin di sini ada sedikit banyak tes yang saya lakukan di PC ini. Jadi langsung aja kita lihat benchmarknya.
Oke, dari hasil benchmark yang sudah saya lakukan, ini performance PC udah sangat cukup buat saya gunakan untuk casual gaming. Ya, walau misalkan kalau nanti ada rezeki lagi, VGA card udah turun, kita bisa upgrade VGA-nya lagi, RTX 3060 mungkin masih bisa diandalkan untuk PC ini. Prosesornya juga masih cukup handal juga, masih bisa menampung VGA RTX 3060, misalkan 3070 juga sebetulnya untuk prosesor udah masih bisa lah, masih sanggup gitu ya, nggak bottleneck, aman. Untuk gaming udah cukup oke. Dan ya saya juga cukup kangen untuk masa-masa dimana PGA itu harganya murah ya. Jadi kalau misalkan nanya budget sekarang, saya juga mungkin agak bingung ya, berapa sih budget yang dihabiskan untuk PC ini. Saya juga belum hitung juga ya, cuman mungkin buat gambarannya kalian bisa lihat dulu di layar kali ini. Oke, jadi untuk harga mungkin itu hanya gambaran aja. Mudah-mudahan kedepannya harga-harga bisa lebih turun lagi, sehingga kita bisa lebih terjangkau lagi untuk kita untuk merakit PC, untuk membeli VGA card, dan untuk komponen-komponen lain ya. Saya juga cukup kangen, cukup rindu dengan harga-harga yang dulu. Mudah-mudahan bisa senormal seperti dulu lagi ya. Dan untuk konsumsi dayanya ini tergolong cukup tinggi mungkin ya. Jadi di sini saya coba tes saat full load gaming, saya tes ya. Ternyata berkisar di angka 200-an, sekitar 270-an rata-ratanya ya. Tergolong cukup tinggi sebetulnya. Tapi mungkin apakah pengaruh dari RGB? Ya mungkin juga iya, karena mungkin RGB juga ada pengaruhnya kali ya. Fan-nya juga ada banyak, jadi ya wajar lah ya dengan konsumsi daya seperti itu. Performance yang dihasilkan juga ya cukup puas lah. Jadi it's okay, nggak komplain lah. Dan mungkin itu saja video rakitan PC GTX ID kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan juga referensi untuk kalian. Dan untuk kalian yang menonton video ini 1 atau 2 tahun ke depan ya, di 2021 ini harga GPU atau harga-harga komponen lain pernah naik. Mudah-mudahan nanti udah turun harganya, udah normal lagi. Dan rumornya itu ya rumornya ya, saya juga nggak tahu kabar pastinya, kelangkaan GPU itu akan terjadi sampai 2022 sampai 2023. Saya juga nggak tahu, tapi terlepas dari itu mudah-mudahan cepat turun. Jadi sebetulnya untuk kalian yang mau rakit, bener-bener butuh PC, itu lebih baik langsung rakit, karena mungkin harga itu nggak bisa ditebak, sangat-sangat fluktuatif, naik turun. Kadang bisa naiknya drastis banget. Sampai detik ini harga PGA bukan turun tapi malah naik lagi juga ya. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh cepet-cepet ya kalian bisa langsung rakit aja ya. Dan ngomong-ngomong untuk rakit, untuk kalian yang mau rakit PC di GTX ID, kalian bisa merakit PC di GTX ID. Kalian bisa DM ke Instagram GTX ID. Jadi kalian jangan lupa follow IG GTX ID, silahkan kalian follow dan kalian DM ke IG untuk kalian yang ingin dibantu rakit PC oleh GTX ID. Dan mungkin PC yang kalian rakit juga bisa kita jadikan konten untuk sama-sama belajar untuk menambah referensi teman-teman kalian yang lain juga ya. Dan mungkin itu saja video dari GTX ID kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan like-nya ke atas ya, dan juga tekan tombol subscribe-nya, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk video ini. Bersama saya Angga Wigung Saputra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTX ID. See you.